Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurke Kono. Saya di sini sebagai mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kemaritiman yang diampu oleh Profesor Dr. Novianti Japri, SPDI. Baik, langsung saja pada pembahasan materi kali ini, yakni itu pengertian dan konsep serta sejarah perkembangan kemaritiman. Langsung saja kita masuk pada definisi dari kemaritiman. Itu adalah kata maritim ini berasal dari bahasa Inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan laut. Katakan maritim itu jika bisa memanfaatkan laut itu untuk kejayaan negaranya. Berbicara tentang maritim tentu saja berkaitan dengan beberapa pilar kelautan, salah satunya melalui sektor ekonomi di dalam kemaritiman. Jadi kegiatan ekonomi maritim ini adalah kegiatan yang cukup banyak dilakukan oleh negara-negara kepulauan maupun negara-negara yang mempunyai lautan yang cukup signifikan. Definisi yang sama dari istilah ekonomi maritim ini juga disebutkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi kekuatan maritim Indonesia ini tidak hanya berasal dari kapasitas militer atau kekayaan bawah laut yang melimpah, namun industri maritim juga ikut andil di dalam membesarkan negara Indonesia sebagai negara maritim. Jadi terdapat beberapa alasan mengapa ekonomi maritim ini perlu dikembangkan di suatu negara. Yang pertama itu untuk memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim, karena dengan identitas negara sebagai negara maritim, maka sudah sewajarnya bila negara Indonesia itu perlu untuk mengembangkan industri maritim sebagai salah satu sumber devisa negara. Yang kedua itu untuk membantu pengelolaan sumber daya laut. Meski tak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, lautan pengembangan industri maritim ini penting dilakukan supaya kekayaan hasil laut mampu diolah dan didistribusikan secara lebih cepat. Yang ketiga itu untuk meratakan pembangunan infrastruktur, yakni pengembangan ekonomi maritim ini merupakan salah satu cara yang tepat guna untuk mewujudkan pembangunan nasional secara merata. Dan terakhir itu untuk meningkatkan konektivitas maritim. Dengan banyaknya pulau-pulau terbesar di seluruh negeri, maka negara Indonesia perlu untuk membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung keterjangkauan antar pulau. Jadi, di dalam rangka meningkatkan peran Indonesia sebagai negara maritim, pemerintah Indonesia telah merancang sejumlah program dan kebijakan strategis. Yang pertama, pembangunan pelabuhan laut dan fasilitas maritim lainnya. Yang kedua itu untuk pengembangan industri kelautan dan perikanan. Berikut peningkatan pelayaran nasional, pembangunan nasional. Ini menurut Surjarwanto dan Syafril pada tahun 2015. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan sejarah kemaritiman, di mana sejarah kemaritiman Indonesia ini bermula dari peradaban maritim yang pernah ada di Indonesia sejak zaman prasejarah, dari kerajaan maritim hingga era kemerdekaan. Zaman kerajaan maritim Indonesia memiliki sejarah maritim yang kaya, yang dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno yang mendominasi perairan Nusantara. Pada zaman kuno, itu ada dua kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah maritim Indonesia, yakni ada Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit. Nah, awal mulanya kerajaan maritim ini itu pada Kerajaan Sriwijaya yang kurang lebih pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Pusat maritim dan perdagangannya itu berpusat di Sumatera. Dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Dari kekuasaan kemampuan maritim pada zaman Sriwijaya ini, itu pada armada lautnya yang kuat dan juga kemampuan mereka untuk menjaga keamanan serta mengendalikan rute-rute perdagangan di wilayah perairan Nusantara. Ini membuat Sriwijaya menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang dominan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian Kerajaan Majapahit itu
Kurang lebih pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi, kerajaan Majapahit ini muncul sebagai kekuatan maritim yang baru di Nusantara dengan pusat kekuasaan di Jawa Timur di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan juga Pati Gajah Mada. Majapahit ini berhasil memperluas kekuasaannya hingga mencakup hampir seluruh kepulauan Indonesia, serta sebagian Filipina, Malaysia, dan juga Thailand. Jadi kerajaan Majapahit ini mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga di dunia internasional pada saat itu dan membangun kekuatan maritim yang mampu melindungi dan mengamankan jalur-jalur perdagangan tersebut. Timbullah masa kolonial. Jadi pengaruh maritim kolonial Belanda ini membangun kekuatan maritim yang kuat untuk mengamankan monopoli perdagangan dan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan utama di Nusantara. Setelah Indonesia melalui perjuangan yang panjang pada tahun 1982, akhirnya deklarasi Juanda ini dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-3 tahun 1982. Nah, pada poros maritim dunia era modern, Indonesia dibawa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mencanangkan visi poros maritim dunia yang menekankan pentingnya pembangunan sektor maritim sebagai pilar utama ekonomi dan juga sebagai pertahanan negara. Jadi Indonesia ini berusaha menerapkan kebijakan perikanan yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah penangkapan ikan yang berlebihan. Nah, berikut hukum maritim internasional yang sudah disepakati Indonesia sejak tahun 1974, yakni pada bab 5 Peraturan 15 Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut. Ini mengenai kewajiban negara pendatangan untuk membentuk organisasi pengawal pantai atau pengawal laut dan pantai. Yang kedua, ketentuan internasional tentang keamanan kapal dan juga fasilitas pelabuhan pada tahun 2002. Ini mengenai kewajiban negara peserta untuk menetapkan otoritas nasional dan otoritas lokal yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan maritim. Terakhir, pasal 217, pasal 218, dan pasal 220 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengenai penegakan hukum oleh negara bendera, negara pelabuhan, dan juga oleh negara pantai. Kesimpulan dari pembahasan pada materi kali ini yaitu kemaritiman bukan hanya sekedar berkaitan dengan laut sebagai wilayah fisik, namun juga mencakup berbagai aspek seperti pelayaran, perdagangan, pertahanan, dan juga pengelolaan sumber daya laut. Sejarah kemaritiman Indonesia yang kaya mulai dari kejayaan-kejayaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit hingga kolonial dan kemerdekaan ini menegaskan peran sentral laut di dalam perkembangan ekonomi dan politik Indonesia dan juga penguatan pertahanan laut. Nah, itu dia pembahasan materi tentang pengertian dan konsep serta sejarah perkembangan kemaritiman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.